Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Humayra dengan NPM 23011010301027. Di sini saya akan membahas tugas kasus pengganti UTS mata kuliah auditing 2. Kasus. Perusahaan milik pemerintah Provinsi GXZ adalah pelayaran perusahaan armada daerah. Pada awal bulan April tahun 2020, dilaporkan oleh Ketua Badan Pengawas dari perusahaan BUMD tersebut. Dalam laporan tersebut, membeberkan sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara saat dipimpin oleh Bapak Anto sebagai Direktur Utama BUMD. Beberapa fakta di antaranya adalah tunggakan biaya docking kepada perkapalan MC sebesar 234.500.000 per 10 Juli tahun 2019. Biaya docking kapal merupakan salah satu biaya operasional yang dibiayai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis dan telah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi ABCD, Kementerian Perhubungan. Temuan ini diperoleh dari pembayaran docking kepada KMP. Selain tunggakan biaya docking, terdapat pungli yang dilakukan oleh adik kandung Direktur Utama bernama Bapak Budi. Bapak Budi adalah pengawas kapal-kapal feri dari perusahaan tersebut. Dia setiap harinya meminta staf pengawas lapangan pada kapal motor penumpang KMP Tanjung YYY di Dermaga 555 untuk menyerahkan setiap hari trip kapal sebesar 500.000. Jika dikalikan 6 trip per hari berarti sebesar 3 juta. Pasca laporan tersebut, tim penyidik menggeledah ruang kerja Bapak Anto. Temuan lainnya adalah diduga ada kebocoran pendapatan pembayaran. Temuan ini didapat dari pembayaran KMP 11E dan KMP 11E tahun 2018 dan 2019. Perusahaan tersebut mendapat fee sebesar 100% dari nilai kontrak. Namun, uangnya tidak masuk ke kas perusahaan yang seharusnya menjadi pendapatan cash perusahaan tersebut. Tim memeriksa sejumlah dokumen di ruang kerja sang direktur utama. Mereka meneliti satu persatu dokumen. Dalam berita acara tahun 2020, pada saat penggeledahan Bapak Anto tidak berada di kantor, informasi yang diperoleh yang bersangkutan sementara berada di luar provinsi GXZ. 1. Adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut? Ya, terdapat indikasi kuat adanya ketidakwajaran dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan. Beberapa indikasi tersebut meliputi yang pertama, tunggakan biaya docking kapal sebesar 234.500.000, padahal subsidi untuk biaya ini tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC. Ini menunjukkan adanya indikasi penggelapan dana subsidi. Yang kedua, pungutan liar atau pungli dilakukan oleh Bapak Budi sebagai adik direktur utama sebesar 500.000 per trip kapal. 6 trip per hari menjadi 3 juta per hari. Tindakan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan pemerasan internal. Yang ketiga, ada kebocoran pendapatan perusahaan dari fee kontrak sebesar 10% yang harusnya menjadi pendapatan kas perusahaan namun tidak tercatat. Hal ini menunjukkan adanya praktik manipulasi laporan keuangan dan penggelapan pendapatan. Keseluruhan peristiwa tersebut jelas mengindikasikan adanya fraud atau kecurangan dan penyalahgunaan jabatan oleh pejabat internal perusahaan. Pertanyaan kedua, uraikan di mana saja kecurangan bisa terjadi di dalam kasus tersebut. Nah, kecurangan dalam kasus ini dapat terjadi di beberapa titik aktivitas, yaitu yang pertama, pada pembayaran biaya docking kapal. Dana subsidi yang telah disalurkan oleh Satker tidak digunakan sesuai tujuan, indikasi penggelapan dana, dan terdapat selisih antara dana diterima dan yang dibayarkan ke pihak golongan kapal. Yang kedua, pada kegiatan operasional kapal feri. Pungli, Bapak Budi selaku pengawas kapal melakukan pemungutan tidak sah terhadap staf pengawasan lapangan. Yang ketiga, pada penerimaan pendapatan perusahaan, fee kontrak 100%. Fee tidak masuk ke kas perusahaan. Ini menunjukkan manipulasi pencatatan akuntansi atau adanya transaksi fiktif dan dokumen pembayaran dan laporan keuangan kemungkinan
direkayasa untuk menutupi aliran dana tersebut. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan ini. Langkah pertama untuk membuktikan kecurangan ini adalah melakukan audit investigatif terhadap seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan biaya docking, pungutan liar, dan penerimaan fee kontrak. Auditor kemudian harus memeriksa dan mencocokkan dokumen keuangan seperti bukti pembayaran, kontrak kerja, laporan kas, serta rekening koran perusahaan untuk menemukan selisih atau transaksi mencurigakan. Selanjutnya dilakukan wawancara dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait seperti staf pengawas kapal, bagian keuangan, dan pihak golongan kapal guna memastikan kebenaran data. Setelah itu, auditor menelusuri aliran dana tracking fund untuk mengetahui apakah uang perusahaan mengalir ke pihak pribadi. Langkah terakhir yaitu menyusun laporan hasil audit investigatif yang berisi bukti kecurangan, nilai kerugian, dan nama pihak bertanggung jawab agar dapat diproses lebih lanjut oleh pihak berwenang. Pertanyaan keempat, sebutkan kerugian atau potensi kerugian yang diderita BUMD dari transaksi tersebut. Siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, kerugian atau potensi kerugiannya adalah yang pertama, kerugian finansial langsung berupa tunggakan biaya docking sebesar 234.500.000 yang harusnya dibayar dari dana subsidi. Yang kedua, kehilangan pendapatan perusahaan dari fee kontrak sebesar 10% yang tidak masuk ke kas BUMD. Yang ketiga, kerugian akibat pungli yang dilakukan secara rutin oleh pengawas kapal, menurunkan integritas dan moral pegawai. Yang keempat, kerugian non-finansial berupa rusaknya reputasi BUMD, hilangnya kepercayaan pemerintah daerah, dan terganggunya operasional perusahaan. Pihak yang bertanggung jawab di sini adalah Direktur Utama, yaitu Bapak Anto sebagai pimpinan tertinggi yang lalai dalam pengawasan dan diduga terlibat langsung. Bukan hanya itu, Bapak Budi, adik kandung Bapak Anto, juga sebagai pelaku pungutan liar dan penyalahgunaan jabatan. Selain itu, bagian keuangan atau staf terkait bila bukti mengetahui penyimpanan namun tidak melapor. Pertanyaan kelima, bagaimana tanggung jawab Anda jika Anda sebagai seorang auditor dalam mengungkap kasus ini? Nah, sebagai seorang auditor, tanggung jawab saya adalah menjaga integritas, independensi, dan objektivitas dalam menjalankan pemeriksaan. Saya akan melakukan audit investigatif untuk mengumpulkan bukti yang valid terkait dugaan kecurangan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara pihak terkait, dan penelusuran aliran dana. Saya juga wajib menyusun laporan hasil audit investigatif yang berisi temuan, nilai kerugian, serta pihak yang bertanggung jawab lalu melaporkannya kepada Badan Pengawas BUMD atau aparat penegak hukum bila ditemukan unsur pidana. Selain itu, saya harus memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Pertanyaan keenam, jelaskan teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus ini. Nah, kasus ini dapat dijelaskan melalui teori segitiga kecurangan atau fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald Cressy. Teori ini menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena tiga faktor utama, yaitu yang pertama ada tekanan atau pressure. Pelaku merasa tertekan oleh kebutuhan pribadi atau target pekerjaan sehingga mencari cara cepat untuk mendapatkan uang. Yang kedua ada kesempatan atau opportunity. Lemahnya sistem pengawasan dan kontrol internal di BUMD memberi peluang bagi pejabat untuk melakukan penyimpangan tanpa terdeteksi. Yang ketiga ada rasionalisasi. Pelaku membenarkan tindakannya dengan alasan tertentu, seperti merasa memiliki hak atas uang tersebut atau menganggap tindakannya tidak akan merugikan perusahaan. Selain itu, kasus ini dapat dikaitkan dengan teori agensi yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pemilik dan agen, di mana manajemen bertindak untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan publik. Cukup sekian, jika ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.